Pertanyaan saya seperti ini untuk rekan-rekan. Kira-kira kondisi umat Islam sekarang ini dalam keadaan yang bagus atau buruk? Dalam keadaan yang gemilang atau terpuruk? Dalam keadaan yang mencapai puncaknya atau justru serendah-rendahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan, kita bisa menyelenggarakan kajian rutin, diskusi Islam rutin. Ini pertemuan yang ke berapa ya? Kemarin itu 7, 8, 9, 10, 9 ya? 9, betul 9. Alhamdulillah kita bisa mengadakan diskusi Islam rutin. Bedanya dengan 8 pertemuan yang lalu, pertemuan kali ini dilakukan secara online. Ya, alhamdulillah menggunakan fasilitas video call yang ada di WA, di grup WA. Nanti saya kadang menghadap ke handphone, ke sana, ke rekan-rekan. Ada Mas Is, ada Mas Diksan, ada Mas Fajar di sana. Tapi kadang saya juga menghadap ke handycam ya, nggak apa-apa ya, menghadap ke rekan-rekan Painting Explorer Channel. Kenapa untuk pertemuan kali ini dilakukan secara online ya, kita semua sudah tahu karena sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, virus corona COVID-19 sudah menjadi pandemi, sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dan salah satu usaha kita atau salah satu ikhtiar kita agar terhindar dari virus tersebut adalah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bertemu, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengadakan acara secara offline. Nah, alhamdulillah karena ada fasilitas yang bisa dipakai untuk kajian online, kajian ini terus kita jalankan. Masih terputus ini. Nah, alhamdulillah. Kok tapi pindah ya? Wah, malah mati. Sebentar, kita tunggu. Caranya gimana? Saya matikan dulu atau langsung ya? Enggak, biar kita tambahin. Nah, kita tambahin, Tat. Oke, silakan. Tambah, Pak. Aku yang editing. Oke, sip, nggih. Biar aku yang editing. Yes, terima kasih Mas Fajar. Baik, alhamdulillah sudah tersambung lagi. Hadis tentang ta'un, tentang wabah, itu justru menunjukkan bahwa bukan jaminan umat Islam itu akan kebal dari wabah. Nyatanya ada sahabat-sahabat yang juga meninggal karena wabah. Persoalannya bukan kita bisa terkena wabah atau tidak, tetapi bagaimana kita menyikapi suatu pandemi itu, suatu wabah itu, suatu pagebluk itu. Kita sudah mempelajari di dalam Qadha Qadar ada wilayah yang bisa dikuasai manusia dan ada yang tidak bisa dikuasai manusia. Kalau kita menghindari suatu keburukan, menghindari suatu hal yang bisa membahayakan diri kita, itu adalah wilayah yang kita kuasai. Jadi kalau kita bisa tetap beraktivitas dengan online seperti ini, jika dibandingkan aktivitas secara offline tetapi beresiko penularan, maka usaha kita untuk menghindarkan diri dari penularan itu adalah sebuah niatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Nabi sekalipun ketika berperang tetap memakai baju besi. Bukan berarti waku Nabi ora iso kebaca, enggak kan? Beliau tetap memakai baju besi sebagai upaya untuk melindungi diri. Kalau toh misalnya kita tidak melakukan sesuatu tetapi melakukan sesuatu yang lain, itu tetap dalam kerangka ibadah. Tetap dalam kerangka ibadah. Kita sekarang masuk ke materi, melanjutkan materi sebelumnya. Begini rekan-rekan, saya pengen mendiskusikan ini. Kan kita sudah mempelajari tentang akidah Islam. Kita juga sudah mempelajari tentang syariah. Nah, kita sudah melihat bahwa akidah Islam adalah akidah yang benar. Kita sudah mempelajari sejak definisi kebenaran. Kebenaran itu apa? Itu sudah kita pelajari. Dan semua unsur-unsur dalam akidah Islam itu adalah benar. Baik tentang keberadaan Allah, baik tentang kemujizatan Al-Quran, baik tentang kerasulan Muhammad SAW, baik tentang hal-hal gaib lainnya yang kita peroleh dengan nakli atau kutipan,
yang kemarin sudah kita pelajari bedanya antara dalil akli dan dalil nakli. Tetapi pertanyaan saya seperti ini, jika landasan yang kuat itu atau akidah itu adalah akidah yang benar, maupun syariahnya dengan demikian adalah syariah yang benar, karena syariah yang benar atau aktivitas yang benar adalah aktivitas yang berdasarkan aturan yang benar. Kemarin sudah kita pelajari. Pertanyaan saya seperti ini untuk rekan-rekan. Kira-kira kondisi umat Islam sekarang ini dalam keadaan yang bagus atau buruk? Dalam keadaan yang gemilang atau dalam keadaan yang terpuruk? Dalam keadaan yang mencapai puncaknya atau justru dalam keadaan yang serendah-rendahnya? Dalam keadaan yang sangat hebat, membanggakan, atau dalam keadaan yang memprihatinkan? Kira-kira menurut rekan-rekan, menurut Mas Is, menurut Mas Diksan, kondisi umat Islam sekarang ini bagaimana, Mas? Monggo. Buruk, Pak. Buruk ya. Contoh, ada nggak? Mas Nggak bisa ngatasin corona. Nggak bisa ngatasin corona. Semuanya ini sekarang nggak bisa semua ini. Terus siapa lagi ini? Mas Diksan, baik apa buruk, Mas? Buruk, Pak. Buruk ya. Baik, sekarang kita lihat aja kondisi belum lama inilah di China. Sebelum China rame virus corona ini, umat Islam di Uighur banyak yang ditekan, banyak yang disiksa, banyak yang dicuci otak, banyak yang dimasukkan ke kamp konsentrasi, banyak yang dipenjara. Itu di Uighur. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa apa-apa. Terus lagi, sebelum itu di Burma, Rohingya itu begitu disiksa oleh pemerintahannya dan juga oleh orang-orang Buddha. Sampai majalah Time kan menyebutkan seorang Buddha teroris itu kan, membantai umat Islam. Rumahnya dibakar, wanitanya diperkosa, laki-lakinya dibunuh, disuruh keluar, naik perahu umpel-umpelan, setelah sampai ke seberang, sampai ke negeri lain ditolak. Betapa menyakitkannya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Paling banter mengutuk, kutak-kutuk gitu kan. Paling banter itu tidak bisa memberikan perlawanan, tidak bisa membantu. Paling banter itu membantu dengan makanan dan obat-obatan. Nanti kita akan melihat apakah bantuan makanan dan obat-obatan ini cukup untuk umat Islam yang sedang dibantai. Di India itu dibantai oleh umat Hindu radikal. Memang tidak semua umat Hindu itu membantai umat Muslim di sana, tetapi banyak sekali umat Hindu radikal membantai umat Muslim. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Syukur kalau kita masih bisa unjuk rasa, syukur masih kita bisa memberikan pembelaan lewat solidaritas, itu aja. Banyak dicemooh orang ketika memberikan simpati dengan cara unjuk rasa, itu saja. Beberapa umat Islam yang lain itu yang malah mencemooh. Itu betapa terpuruknya umat Islam. Dulu di Bosnia, wah itu banyak sekali yang dibunuh itu. Banyak sekali yang dibunuh. Terus kita juga masih ingat tentu di Selandia Baru ketika umat Islam sedang melaksanakan sholat itu tiba-tiba ditembak itu. Ditembaki itu kita masih ingat. Salah satu yang menjadi korban adalah teman kuliah seangkatan saya dulu, teman di seni lukis itu. Ada yang ikut tertembak di sana. Alhamdulillah selamat, tetapi dia dan anaknya luka. Yang terus-menerus lama sekali di Suriah. Di Suriah itu umat Islam banyak yang dibantai. Kondisi di Suriah itu umat Islam yang dibantai itu hingga saat ini. Sampai saat ini. Dan yang terus-menerus sejak perjanjian Balfour, sejak Inggris memasukkan orang-orang Yahudi ke Palestina adalah penyiksaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita membaca sejarah bagaimana masuknya Yahudi di Palestina yang difasilitasi oleh Inggris, meskipun nanti orang Yahudi juga menyerang Inggris itu sendiri, sampai perang Arab Israel itu, orang-orang Zionis terus-menerus membantai umat Islam di sana. 3 perang Arab Israel yang orang Arabnya ini yang sudah mulai terpecah-pecah ini tidak pernah memenangkan perang Arab Israel. Karena apa? Besok kita akan melihat. Insya Allah kita akan tahu mengapa sampai perang Arab dan Israel itu tidak bisa menang. Padahal perang Arab Israel itu melibatkan berbagai elemen bangsa Arab. Ada Mesir, ada Jordania,
ada Lebanon, itu bersatu tetap saja tidak bisa mengalahkan Israel yang kecil. Meskipun orang-orang Palestina terus memberikan perlawanan, tetapi penekanan atau penyiksaan bahkan pembunuhan terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu terus terjadi. Yang kita bisa lakukan apa? Paling banter itu memberikan bantuan obat-obatan, bantuan pangan gitu kan. Itu bagus. Umat Islam membantu saudaranya memberikan bantuan obat-obatan maupun memberikan bantuan pangan itu bagus. Tetapi persoalannya apakah hal itu sudah cukup? Itu kan gambarannya begini. Tetangga kita itu dirampok. Israel itu kan orang luar terus masuk ke negeri Palestina. Itu kan seperti perampok. Perampok datang ke rumah tetangga kita, tetangga depan rumah. Terus tuan rumahnya itu yang punya rumah itu disiksa, digebuki, ada yang dibunuh, misalnya anaknya ada yang dibunuh gitu, babak belur. Terus kita dan tetangga-tetangga yang lain ke sana. Merampoknya masih di situ. Yang rampok itu malah menguasai rumah itu. Ruang tamunya dikuasai, ruang tidurnya dikuasai semuanya. Terus yang punya rumah itu dibiarkan hidup di pojokan gitu. Terus kita ke sana, ini tak kasih obat-obatan, ini tak kasih makanan. Itu kira-kira menyelesaikan masalah nggak? Tentu tidak. Malah perampoknya senang, malah dipangan perampoknya gitu kan. Bisa dipangan perampoknya gitu. Atau paling banter ngutuk dari rumah. Begitu perampoknya itu menyiksa pemilik rumah, tetangganya itu dari rumah, saya kutuk kamu, saya kutuk kamu, saya kutuk kamu. Terus mandek nih, terus besok gitu, saya kutuk. Nah, jadi malah jadi kutuk gitu kan. Kutuk itu anak ayam gitu kan, kutuk kan. Mengutuk bahkan memberikan bantuan obatan dan makanan itu tidak bisa menyelesaikan persoalan umat Islam itu, atau persoalan bangsa Palestina atau bangsa Rohingya atau orang-orang Islam di India atau yang ada di Afrika. Bahkan di negeri kita yang mayoritas Islam itu masih juga mendengarkan umat Islam yang dilecehkan. Dengan demikian, ternyata umat Islam yang memiliki aturan yang begitu baik, kita sudah melihat akidahnya benar, syariahnya benar, kita sudah melihat bahwa semua itu adalah sempurna, tetapi kondisi umat Islam begitu buruk. Nah, ini kira-kira mengapa? Monggo, mungkin Mas Diksan atau Mas Is akan memberikan komentar, silahkan. Itu kan ironi kan, aturannya bener kok umat Islam terpuruk. Itu kenapa? Putus-putus nggak dengar tadi. Oh, nggak dengar ya? Oke. Suara saya kurang keras atau gimana? Sekarang sudah, Pak. Sudah ya? Agak putus-putus. Oke. Jadi gini, tadi kan saya sudah menceritakan kondisi umat Islam yang terpuruk. Umat Islam yang dibunuh, umat Islam yang dibantai di berbagai tempat. Nah, pertanyaan gini, ajaran kita kan ajaran yang benar. Akidahnya benar, kita sudah pelajari. Syariahnya benar, kita sudah pelajari. Harusnya ketika benar gitu kan, karena Islam itu sempurna, itu kan akan mendapatkan suatu kehidupan yang mulia, kehidupan yang sejahtera. Tetapi mengapa kondisi umat Islam kok terpuruk? Itu kira-kira mengapa? Mungkin itu sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah untuk semakin, untuk supaya kita lebih solid lagi, supaya untuk kita lebih gimana ya Pak? Lebih care kepada sesama. Oke, itu cobaan agar kita care dengan sesama. Kira-kira untuk mengatasi cobaan itu gimana, Mas Diksan? Itu kan cobaan untuk umat Muslim. Kira-kira untuk mengatasi cobaan itu gimana? Itu cara menyikapinya, kita terus, yang pertama kita harus bersabar. Yang kedua, apabila diperlukan, kita juga harus siap untuk katakanlah untuk angkat senjata untuk mengusir para kaum yang menjajah umat Muslim. Oke. Perang
Apa jadinya ketika kita mengangkat senjata dari Kasihan Bantul mau ke Palestina, itu kira-kira apa yang terjadi? Gimana ya, Pak? Saya Bingung ya, oke. Yang terjadi kalau kita mengangkat senjata dari Kasihan Bantul mau ke Palestina itu belum sudah ditangkap yang ada di Polsek Bantul gitu kan. Polsek Bantul sudah menangkap duluan, belum sampai ke Palestina kita. Wah, ini ngapain ini bawa senjata. Bahkan kita mau misalnya beli senjata api itu langsung ketahuan oleh Intel gitu kan. Kira-kira kenapa? Kalau Mas Is ada masukan nggak? Kira-kira kenapa? Di satu sisi akidahnya benar, di sisi lain umat Islam terpuruk. Di satu sisi akidah dan ajarannya atau syariahnya benar, di sisi lain terpuruk. Itu kira-kira kenapa? Ada problem apa? Mas Is bisa mendengarkan dengan baik? Halo Mas Is? Susah? Koneksinya Mas Is, ini kurang lancar. Tapi terus nggak tahu. Mungkin informasi tentang akidahnya belum menyeluruh, Pak. Belum menyeluruh ya. Tapi alhamdulillah sekolahan Islam sudah sangat banyak. Pesantren sangat banyak, bahkan yang menjadi doktor, LC juga sangat banyak itu di seluruh dunia Islam ini banyak. Al-Azhar di Mesir itu melahirkan ribuan, kalau dari dulu bahkan jutaan alumni, belum lagi nanti yang ada di Arab Saudi, belum lagi yang ada di Indonesia aja, pesantren itu sangat banyak. Saya rasa kalau... Mungkin belum ada yang menyatukan, Pak. Gimana? Banyak tersebar. Belum ada yang menyatukan, jadinya... Oh, belum ada yang menyatukan. Ya, oke. Coba kita nanti pelajari lebih detail. Yang menyatukan itu apa? Nah, ada yang mencoba merumuskan bahwa kesalahan umat Islam, mengapa sampai umat Islam ini terpuruk, itu karena pendidikannya rendah, pendidikannya kurang. Karena pendidikannya kurang atau pendidikannya tidak memadai, maka umat Islam dalam kondisi yang terpuruk. Tapi kenyataannya, pendidikan umat Islam yang sekarang dalam kondisi terpuruk ini, itu banyak yang bagus. Kalau kita lihat di Indonesia saja lah, berapa umat Islam yang sudah mendapatkan gelar doktor, bahkan profesor, itu banyak sekali, pasti ribuan atau bahkan ratusan ribu yang memiliki gelar doktor itu secara keseluruhan, apalagi di dunia. Dan kampus-kampus Islam juga banyak, dari TKIT, Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu, TKIT, SDIT, SMPIT, MAN, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, itu banyak sekali. Belum lagi pondok pesantren. Jadi kalau persoalan pendidikan, rasanya umat Islam sudah banyak melakukan hal di sini. Sudah banyak yang lulus dengan cum laude, sudah banyak yang menyandang gelar pendidikan tinggi bahkan di berbagai kampus-kampus yang ternama. Dengan demikian, pendidikan ini bukan menjadi persoalan utama. Kalau persoalan utamanya adalah pendidikan, maka banyak umat Islam yang menempuh pendidikan, umat Islam tidak akan terpuruk. Ada juga yang menyatakan persoalannya adalah pada persoalan ekonomi Islam. Bahwa umat Islam itu miskin, umat Islam itu ekonominya morat-marit, tapi kenyataannya umat Islam itu banyak yang kaya. Lawang di Indonesia yang katanya miskin ini, antrian untuk naik haji yang harganya puluhan juta aja sampai bertahun-tahun. Kalau sekarang daftar naik haji, tahun berapa bisa berangkat? Bahkan kalau sekarang ke haji plus pun tidak bisa berangkat karena ditutup itu kan. Kalau mau umroh bayar 200 juta ya tetap raisa ditutup karena corona ini. Berarti sebenarnya bukan persoalan ekonomi. Kalau memperbaiki di ekonomi, nyatanya masih seperti ini. Makanya di ekonomi ini kan banyak yang mendirikan bank-bank Islam, mendirikan bank-bank syariah untuk mengatasi persoalan umat Islam. Kenyataannya umat Islam terpuruk. Enggak juga di ekonomi. Ada juga yang mengatakan persoalan akhlak. Akhlaknya itu umat Islam nggak bagus. Apakah ketika akhlak ini diperbaiki maka
umat Islam ini akan menjadi jaya? Kenapa orang mengatakan bahwa akhlak ini menjadi sumber utama masalah? Karena dia melihat bahwa masyarakat umat Islam ini terdiri dari individu-individu, terdiri dari pribadi-pribadi. Nah, kalau pribadi-pribadinya ini baik, maka nanti secara keseluruhan akan baik. Perbaikan akhlak saja tidak akan mengubah kondisi umat Islam yang buruk. Contoh misalnya ya, orang yang akhlaknya baik, orang itu jujur terus, sangat-sangat jujur, orang itu tepat waktu, orang itu tidak pernah melupakan amanahnya. Terus misalnya, orang itu kerja di bank konvensional, apakah dia akan bisa mengubah kondisi yang ada di bank sehingga islami, yang di sana ada riba misalnya. Riba kan jelas-jelas susah. Apakah dengan akhlak itu dia bisa mengubah kondisi yang ada di bank? Tidak, gitu. Tidak. Meskipun dia jujur, meskipun dia rajin, meskipun dia sholat terus, bahkan meskipun puasa terus-menerus, puasa Daud misalnya, ketika dia kerja di bank ya tetap saja dia akan masuk di dalam kondisi yang ribawi. Nah, kita nanti akan melihat kira-kira apa kalau bukan pendidikan, bukan ekonomi, bukan akhlak, itu apa? Ini sudah banyak yang mencoba lewat jalur ini, ada yang lewat jalur ini untuk memperbaiki juga lewat jalur ini, tetapi ternyata tidak juga bisa mengatasi persoalan. Nah, untuk mengetahui ini mesti memetakan dulu. Kita mesti membedakan antara sumber masalah dengan efek dari suatu masalah. Jadi kita bedakan ya. Untuk mengetahui suatu problematika umat atau masalah umat Islam, kita mesti membedakan antara satu sumber masalah dengan efek masalah. Kalau ada masalah yang kita atasi itu efeknya, maka sumbernya belum teratasi. Contoh yang gampang, misalnya rumah bocor, rumahnya bocor, hujan terus bocor. Nah, kira-kira cara mengatasi kalau rumah ini bocor, ini bagaimana? Apakah kalau mengepel ini, bocorannya dipel biar kering, itu mengatasi masalah? Bagus nggak mengepel bocornya ini? Mengepel air yang ada di lantai ini, bagus nggak? Ya bagus, perbuatan yang bagus. Mengepel bocoran di rumah itu bagus. Tetapi apakah mengatasi masalah? Belum kan? Kalau misalnya kita gantilah, nggak ngepel, tetapi kita kasih ember misalnya. Kita kasih ember. Apakah masalahnya selesai? Menempatkan ember di sini bagus. Ember dengan ditempatkan pada bocornya ini ya perbuatan yang bagus, tetapi tidak mengatasi masalah. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah agar tidak lagi bermasalah rumah ini, agar tidak lagi ada genangan, agar tidak bocor? Caranya gimana? Ya naik ke atas genting, naik. Terus bocorannya ditempel, ya kan gitu. Kalau bocorannya ditempel, ya ini mesti langsung mandek. Berarti bocornya genting itu adalah sumber masalah. Basahnya lantai atau kotornya lantai itu adalah efek dari satu masalah. Nah, kita akan melihat efeknya mana, sumbernya mana. Kira-kira teman-teman sudah bisa membayangkan belum? Sumber masalahnya mana dan efek masalahnya mana? Mungkin ada komentar, silahkan. Atau gambaran kedua, ada dam, bendungan, ya. Ada bendungan air. Ini bendungan air. Terus sini rumah. Nah, terus damnya ini jebol. Tentu kebanjiran ini kan. Rumahnya ini kebanjiran. Banyak yang kotor, banyak yang basah, banyak yang rusak. Air dam yang jebol ini akan menggenangi rumah-rumah ini. Ketika pemilik rumah ini membersihkan rumahnya atau memperbaiki dindingnya yang roboh misalnya, maupun menyapu lantainya, itu kira-kira mengatasi masalah nggak? Kira-kira kotornya rumah,
rusaknya dinding rumah, air yang tergenang, tidak adanya misalnya irigasi, misalnya di sini terus jadi kering karena nggak ada irigasi ke sana. Ini efek dari masalah atau sumber permasalahan? Tentu menjadi efek. Nah, sumber utamanya apa? Sumber masalahnya apa? Ya jebolnya bendungan ini. Nah, kita akan melihat kira-kira yang terjadi pada umat Islam itu sumber masalahnya apa? Apakah masalah pendidikan itu sumber atau hanya efek? Masalah umat Islam yang tidak mendapatkan perlakuan hukum dengan adil itu sumber atau efek? Apakah umat Islam yang sering dituduh sebagai teroris baik pada skala internasional maupun skala nasional itu sumber atau efek? Nah, itu kita mesti tahu. Termasuk misalnya banyaknya kristenisasi misalnya. Itu sumber atau efek? Kan banyak umat Islam yang merasa gelisah, kristenisasi merajalela di dalam umat Islam. Nah, itu sebenarnya sumber atau efek? Kalau kita hanya mengatasi efek, ya seperti rumah tadi, masih aja basah. Kalau kita akan menyelesaikan persoalan, ya kita harus bisa memperbaiki sumbernya. Baik, kira-kira sumber masalah umat Islam itu apa? Sistem yang diterapkan oleh pemerintah sekarang kan masih ada ya menguntungkan salah satu pihak. Ketika kita menerapkan sistem Islam yang itu tuh untuk kemaslahatan bersama, tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan, jadi semua rata. Makanya itu sering gimana ya Pak, kayak yang ini aja lah, sistem ini menguntungkan, lebih menguntungkan aku daripada sistem itu yang memang itu yang harus diterapkan, tapi karena mungkin salah satu pihak yang memegang kontrol, dia yang kasarannya dia yang menolak-nolak sistem yang sudah itu. Berarti persoalannya adalah umat Islam tidak mengendalikan sistem gitu ya. Kita mulai mendapatkan satu kata kunci ini dari Mas Diksan, yaitu sistem. Nah, sebelum kita menjawab hal itu, karena semua perbuatan umat Islam ini mesti meniru apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, bagaimana sudah kita pelajari kemarin, maka kita akan melihat perjalanan dakwah Nabi maupun para pengikutnya, para sahabat, itu bagaimana. Kita akan melihat dulu itu seperti apa. Insya Allah nanti dengan mempelajari perjuangan dakwah Nabi, kita akan melihat lebih detail lagi persoalan ini mengapa, sumber masalahnya di mana. Kalau itu sistem seperti yang disebutkan Mas Diksan, sistem itu maksudnya bagaimana. Kalau itu sistem Islam sebagai sistem, apakah ada sistem-sistem lain selain Islam? Nah, itu akan kita pelajari. Nah, kita masuk dulu ke metode dakwah Nabi, metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira bagaimana metodenya? Baik, sebelum masuk ke metode dakwah Nabi, adakah pertanyaan, adakah hal yang akan didiskusikan? Silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.